kejahatan di dalam hati, dan adalah baginya satu tempat tumbuh, yaitu sangat kasih akan dunia. Dan dari karena inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Artinya sangat kasih akan dunia itu kepala segala kesalahan dan segala kejahatan dan segala dosa dan segala maksiat. Walaupun demikian, maka dunia itu juga tempat bandang bagi akhirat. Banding ke bandang, banding bagi akhirat artinya bertanam bagi akhirat, yakni tempat mengambil bekal di dalam akhirat. Maka barang siapa mengambil daripada dunia dengan sekedar darurat, yakni sekira-kira hajat, supaya menolongi ia dengan dia atas jalan akhirat, maka dunia itu mazra'atul akhirah, yakni tempat mengambil bekal yang manfaat di dalam akhirat. Dan barang siapa yang menghendaki akan dunia karena bersedap-sedap dan karena bersuka-suka dan bersenang-senang, maka dunia itu tempat membinasakan akan dia. Nah, jadi ujar Imam Al-Ghazali rahimahullah, tiga sifat ini sangat berbahaya. Apa tiga sifat itu? Yaitu riya, ujub, dan dengki. Nanti hati-hati, karena yang tiga ini tumbuhnya sama di satu tempat tumbuh. Di mana tumbuhnya? Yaitu ada pada hubbud dunia, cinta lawan dunia. Jadi bilanya cinta lawan dunia, nah maka secara otomatis akan menumbuhkan penyakit hati berupa riya, ujub, dan hasad atau dengki dan itu. Jadi munculnya sifat yang tiga ini adalah karena didasari atas cinta lawan dunia, kasih lawan dunia, sehingga ngarannya orang berisi dunia, nah maka inya merasa ampun inya. Bahkan orang yang berisi dunia itu bisa bakaku jadi Tuhan, ada lagi inya menyandarkan lawan Tuhan, kayak Fir'aun. Dikarenakan inya punya harta yang banyak, punya jabatan yang tinggi, nah lalu inya tuh merasa inya nambah kuasa. Bahkan tuh sampai Tuhan tuh ada diakuinya lagi Tuhan. Bahkan sampai dirinya seorang dianggap jadi Tuhan. Nah itu lalu jadi lalu muncul itu sombong, muncul disebut tadi apa tuh ujub, merasa seorang menambah isi harta itu. Padahal itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujub namanya. Lalu merasa paharatnya, pulang merasa penyuginya, pulang naria jadinya. Lalu karena ada orang yang kawan menyaingi inya, pulang dengki jadinya. Nah disinilah tumbuhnya, karena disitunya cinta lawan dunia. Mau mahakan, menampayakan dunia, naria jadinya. Lalu merasa ampun seorang dunia itu, nah ujub jadinya. Bila ada kaitan orang lain mengkawak menyaingi lawan inya, lalu inya sangit dengki jadinya. Jadi munculnya sifat yang tiga ini disebabkan dengan cinta terhadap dunia. Sehingga Rasul mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta lawan dunia itu merupakan pangkal dari segala kejahatan. Lalu surinya, kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini itu bersumber dari apa?
dari hukum dunia, cinta lawan dunia. Jadi kejahatan apa yang terjadi di dunia ini, lihati dan telusuri ya, maka ujung-ujungnya kayak itu, yang hukum dunia. Orang berbunuh-bunuhan ya karena hukum dunia. Orang saling menghina merendahkan ya karena hukum dunia. Jadi hukum dunia ini adalah pangkal dari segala kejahatan. Mun kita kawa membuangi hukum dunia tersebut, nah maka penyakit 63 tadi juga secara otomatis dapat hilang. Jadi jangan sampai kita mencintai dunia, karena dunia ini bukan tempat kita nang sebujurannya, dan juga bukan tempat untuk bersenang-senang ataupun bersuka-suka tadi. Itu yang harus kita ketahui dahulu hakikat daripada dunia itu. Rancak juga sudah ulun contoh akan ulun misalkan, ya kan? Seperti mana yang dikisahkan ataupun dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tentang perumpamaan dunia atau tentang hakikat daripada dunia. Ujar Imam Al-Ghazali, mun secara naluriah, mun secara tabiat, semuanya kita ini senang lawan dunia. Itu udah boleh tadi. Mun secara tabiat, mun secara naluri, kita siapapun orangnya senang lawan dunia. Apalagi dunia yang berbentuk duit ini senang sebataan, ya kan? Tapi kenapa ada yang sebagian benci terhadap dunia, tapi ada sebagian lagi yang cinta luar biasa terhadap dunia? Ada yang cinta dan ada yang benci tersebut itu didasari atas mengerti dan tidak mengerti terhadap hakikat dunia. Itu aja bedanya. Jadi kalau secara selera, sabarataan kita berselera lawan dunia sama atuju lawan dunia ini. Tapi faktanya ada yang kadang atuju lawan dunia, ada yang senang dan cinta lawan dunia. Itu dari segi apa? Faktornya bukan karena selera lagi, tapi faktornya yang satu kenal dengan hakikat dunia, yang satu ada kenal dengan hakikat dunia. Akhirnya yang kenal dengan hakikat dunia, inya kada mau cinta lawan dunia tersebut. Sedangkan nang kada kenal dan kada mengerti tentang hakikat dunia itu nang sebujurnya, maka inya mencintai dunia itu dengan penuh kecintaan. Jadi bedanya kenal atau kada kenal. Bila kenal, benci lawan dunia, kada senang lawan dunia. Tapi bila kada kenal lawan dunia, nah maka disitulah ia akan terperdaya dan mencintai kepada dunia tersebut. Kalau Imam Al-Ghazali mencontohkan dunia itu seperti mana manisan. Artinya di sini semua orang katuju dan senang dengan manisan tersebut. Kalau kita contohkan, nah apa nanti katuju semua orang itu namun kita contohkan dalam fakta kehidupan kita wayah ini adalah ya seperti mana anggap wadai bingka. Wadai bingka ini nang Tuhan cocok, nang amun cocok juga, ya kan? Wadai bingka, amun kacang, tak amun aja kau mangamun, amun nang Tuhan kata kau mangamun lagi, mangulong aja sedikit. Nah, itu ada cocok seberataannya. Nah, anggaplah kayak wadai bingka tadi, atau wadai agar-agar lah, ya kan? Samunyaan
selera cucuk nang Tuhan cucuk nang anu masuk juga. Nah jadi sabarataan orang katuju lawan mingkak itu sabarataannya katuju nang Tuhan katuju nang anu sama pada katuju juga. Tapi bukan dari segi selera tadi, tapi nang kada katuju ini ada dan kata katuju padahal katuju aja pun seleranya, tapi kenapa ini kada anak makan? Karena ini tahu tentang bagaimana hakikat diulahnya bingkai itu. Yang sakikom tahu tentang kayak apa hakikat daripada bingkai itu, kayak apa mengolah bingkai itu, yang melihat tahu ini. Dan sakikom ini kada tahu kayak apa diulahnya bingkai tadi. Nah itu lain itu seleranya. Dan tahu melihat kayak apa diulah bingkai. Oh, misalnya bingkai itu diulah nama ulah ini kada sing bayuan, ya kan? Malu batitikan sampai masuk ke wadah adunan bingkai itu, nah titikan bubuhan perendapan kan istilahnya tuh, ya kan? Nah maulahnya malu titikan sampai masuk ke dalam adunan itu. Ini melihat seikung, ini seikung ini kita melihat, ya kan? Dan seikung melihat ini jangan memakan, merasani aja cuma jeluak, ya kan? Melihat itu tapi dah pun makan, walaupun jika tadi nyaman luar biasa, ya kan? Tapi ini melihat hakikatnya, nah kayak itu diulah bingkai tadi itu, nah kayak itu mengulahnya. Nang saikong tadinya kada melihat kayak apa diulah bingkai tadi, imbah disuruhi nah dimakannya, merasa nyaman nah dihantuknya, ya kan? Nang saikong melihat itu ia merasa jijik dengan bingkai tadi, bukan hendak memakan malah merasa jijik lawan bingkai itu. Nang saikong ini karena kada tahu tadi makan terus, hantuk terus, bahkan bau camplok bahnya nyamannya bingkai ini pas pada masin-masinnya. Nah tahu aja masin itu dari mana tadi datangnya, dari Palu, ya kan? Itulah hakikat antara orang yang tahu lawan dunia dengan orang yang kada tahu lawan dunia. Sehingga ya orang yang tahu lawan dunia ini kada hendak lawan dunia tadi. Sedangkan yang kada tahu ini, nah inya lahap memakan apa namanya bingkai tersebut. Inya kada tahu di apa bagawi dunia aja nang dicarinya. Kada tahu di malam, kada tahu di siang, kada tahu di kewajiban, kada tahu di majlis taklim kayak sebagainya. Pokoknya inya mengumpulkan dunia aja. Karena inya kada tahu. Bahkan nak tahu ini pun memadai. Lawan kada tahu ini bisa ngitinya. Ikam dah mana ambil beda, aku kada memakan ini. Pada harinya kada makan kada. Memadai ka itu nah di bulan dunia ka itu nah di bulan bingkai dan itu orangnya kada sebagai buat baju apa palunya ditikan. Inya kada mau menerima bahkan disakit kau nama memadai ini. Nah itu kayak itu juga tuh ada ulama memadai bahwa dunia ini kayak ini, dunia ini kayak itu ada tarima ini. Di dunia ini kecuali inya tuh sudah darurat, ada kawal lagi, maka tak paksa inya makan lagi tapi makan boleh ya rasa tak paksa tadi bahkan ada lain lagi pada dadang itu dimakan misalnya mati paksa inya makan, ya kan? Kayak saruan juga, nah makan pada burung besukahannya belum datang lagi, bajunya belum ada lagi, makan belum, bangun kalannya, ya kan? Hanya datang baju pengacawan. Nah, pada baju pengacawan langsung diminumnya daripada matinya. Aku minum baju pengacawan ini. Nah, itu tak paksa lah. Kada ada air lagi. Nah, itu juga aja dunia ini. Karena tak paksa, mau kada mau, iya mengambil memakan itu pun terasa tak paksa dan itu kada rasa menikmati. Nah, sehingga menjadi ulama, dunia itu nak kayak obat. Dunia itu nak kayak obat. Kenapa nak kayak obat? Bilanya sakit perlu minum obat itu.
Berapa kali? Maksimalnya minum obat paling 3 kali. Itu kan? Makan obat atau minum obat itu paling maksimal 3 kali. Nah itu paksa apa inya perlu, itu juga inya meminumnya. Karena sesuai resepnya itu nanti minum panjang selamat, panjang sehat. Tapi punya disuruh dokter minum obat 3 kali, hantamnya nah 3 kali langsung sekalian hanya minum. Nang resep 3 kali sehari tadi tuh, nang 3 kali sekali minum langsung panjang binasa jadinya. Nah makanya tuh dunia tuh sakadarnya aja, saparlunya. Bila sudah ya secukupnya cukup sudah tak. Jangan berlebih-lebihan sehingga sampai meninggalkan kewajiban tadi. Jadi dunia itu sekadarnya, bila sudah sampai waktunya sembahyang dahulu, tinggalkan satu mat dahulu. Jangan kita rusakkan sampai ada sing sembahyang. Nah tuh narannya kelebihan apa tadi itu, kelebihan apa namanya, dosis itu artinya ya kan Tuhan itu sudah mendosiskan dunia ini sekedar ini. Bila ada kewajiban, menunaikan kewajiban, kan ada dosis-dosisnya sudah. Jangan sampai melebihi dosisnya itu. Bila melebihi dosis berarti ia panjang celaka. Nah jadi dunia itu kayak obat juga. Bila perlu, nah diminum sesuai dengan dosisnya. Bila sudah ampe, nah jangan lagi diminum. Bila sudah sehat, jangan lagi diminum. Bila sakit, minum pulang. Jangan berterus diminum. Nah lalu jadi penyakit pulang jadinya. Nah jadi binasa. Kayak itulah dunia. Itu satu sisi percontohan dunia. Jadi dunia itu kita mengambil sekedar keperluan. Nah kayak kita meminum obat. Bilanya disuruh oleh dokter sekian, nah sesuaikan, jangan sampai melebihi dosis. Nah, jadi tujuan dunia itu kita sekadar perlunya. Kita misalnya perlu dunia, nah gawe ya dunia, Allah ada melarang. Dan dilarang oleh Allah itu cari tahu dunia, ada tahu kewajiban, ada tahu di majelis taklim, ada tahu di sembahyang berjamaah, ada tahu di akhirat. Pokoknya dunia siang malam nang diurus. Nah itu kelebihan narannya. Di dunia itu nang kaya obat, atau dunia itu nang kaya wisi. Apa pulang wisi? Bata tarusannya kita kawisin itu kadang sekedarnya aja. Bila parut sakit, nah lalu hanya kita kawisi. Imbang pulang kawisi itu berlawasan sih. Kadang bila sudah tuntung, dapat kita keluar. Itu juga dunianya. Bilanya kita perlu, ayo kita gawi dahulu. Tapi bilanya sudah panggilan kewajiban, nah tinggalkan dunia. Kewajiban kita kerjakan pulang. Jadi sekedar perlu, sekedar hajat dunia itu. Bila berlebih-lebihan, maka akan menjadi celaka dan binasa. Ranjak juga pulang dicontohkan. Ya kan? Contohnya orang yang berlebih-lebihan lawan dunia itu banyak celaka. Nang kaya semangkuk apa narannya madu tuh. Semangkuk madu andak dia madu itu. Nah ada lawas ya, banyak semut nambah parak lawan madu itu. Nah itulah dunia. Tapi apabila si semut ini hendak mengambil dunia tadi berlebih-lebihan, si semut ini nih hendak mengambil madu tadi berlebih-lebihan, bukan hanya selamat tapi malah celaka. Ini wadah ada madu. Nah semut ini berdatangan ini. Apabila semut ini mengambil sekedar keperluan aja, banyak selamat. Tapi apabila si semut ini mengambil berlebih-lebihan, hendak menguasai kepunyaannya, maka inya panjang celaka. Di semut itu bila inya mau datang ke pinggir-pinggir aja,
lalu nya mengambil tuh sedikit enggak. Akhirnya datang pulanginya, ambilnya pulang sedikit, beugah pulang. Datang pulang, ambil sedikit aja, sekedar parulang sekawainya, beugah pulang. Tapi amun si semut ini rakus, semut ini hendak mengambil saunyaannya tadi, lalu bercampur ke dalam madu itu. Apa kabar? Iya, mati di tengah-tengah madu tadi itu si semutnya. Oh, paham mengerti kan ini? Madu lah anda tuh banyak tuh samut kayak nama burung. Tapi kenapa ada yang selamat samut ini ada yang mati jangan di tengah madu itu? Nah perbedaannya anak selamat ini hanya mengambil sebagian saja, hanya mengambil sedikit saja. Bila ia sudah rasa cukup bawanya. Kayaknya pulang, datanginya pulang, ambilnya pulang, datanginya pulang, ambilnya pulang, itu pacar selamat. Tapi apabila si semut ini datang, melihat madu banyak, bercampur ke tengah madu itu, nah ia mati jangan di tengah madu tersebut. Begitulah juga umpama kita dunia nenek. Bila kita mengharungi dunia aja, harus saja mengejar dunia, nah akhirnya menjadi celaka. Tapi apabila kita mengambil dunia hanya sekedarnya, nah maka kita pun juga akan selamat. Makanya dikatakan juga di samping itu, wa ma'ahada fad dunya mazra'atul akhirah. Di samping itu, dunia itu merupakan tempat bercocok tanam untuk negeri akhirat. Jadi di samping dunia tadi itu menjadikan sesuatu kebinasaan, tapi satu sisi bisa menjadikan inya selamat. Karena apa? Karena dunia ini adalah tempat untuk bercocok tanam negeri akhirat. Kita gantung kitanya aja lagi menyikapi dunia. Jangan sampai kita mencintai dunia, karena kita tahu tadi hakikatnya dunia ini diciptakan oleh Allah dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa mu'alliman wa muta'alliman, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu ujar Rasulullah dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali bagi orang-orang yang ingat lawan Allah, yang zikir lawan Allah, dan yang semisal daripada orang yang ingat dan zikir kepada Allah tersebut, dan orang yang belajar dan orang yang mengajar, maka itu tidak termasuk daripada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikat dunia itu adalah hakikat yang sejujurnya, dunia ini adalah yang dibenci oleh Allah. Jangan sampai kita mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai mencintai yang kada disukai oleh Allah, bahaya kita. Ya? Jadi hendaknya kita jangan mencintai dunia, dan jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia. Jadikan dunia ini untuk perbekalan negeri akhirat, untuk berbekal dunia ini. Jangan mencintai. Kenapa? Karena dunia ini kada pacang kita bawa. Bah jelas-jelas sudah bila setiap orang meninggal pasti pengumumannya meninggal dunia. Itu kada sadar kan kita minta. Oh, ya kan? Setiap orang itu mati istilahnya, maka pengumumannya apa? Meninggal dunia. Ada sadar kan kita bahwa ini nang mati ini disambat meninggal dunia, artinya dunia itu ada di bawah.
itulah yang kita cari berhari-hari, itulah yang kita cari terus-menerus, itulah yang kita cari setiap waktu, bahkan kita meninggalkan kewajiban. Nah, tapi itu hidup jadinya nyata. Sudah mengatakan meninggal dunia. Kalau di bawah sini, Pak motor sini yang bagus nih toh. Kalau di bawah sini, Pak duit sini yang banyak nih toh. Kalau di bawah sini, Pak bani sini yang kindai-kindai nih toh. Kalau di bawah sini, Pak segala macamnya ditinggal. Seorang mana cari-cari pulang lah, macam ditinggal, apa dicari lagi, baik tinggal sekalian ya Allah, daripada seorang mencari macam ditinggal pulang. Bah tahu aja istilahnya orang umrah itu ada boleh membawa baju jam-jam surangan, masih aja menyokokkan, kalau masih aja menyokokkan buat dalam tas lah, buat dalam koper lah, yang ketahuannya bila lewat kayaknya tuh ketahuan orang, pasti pajak dibongkar lah. Daripada pajak dibongkar orang, ditinggal orang, baikkan usah dibuat itu memberati benar. Ujung pajak pulang makinnya betapa basah pakaian di dalam itu malah mudarati jadinya. Nah, paham ini misalnya pulang jadi dunia itu tentang kaya orang nambah umrah. Jadi ujar orang ujar petugasnya bahwa umrah itu sudah dibari, ini dibari sudah, pajak ada aja kayaknya harus bawa macam-macam lagi. Ini seorang istilah menyimpan-nyimpan, menyembunyikan sekira kadang kelihatan. Kenapa kadang kelihatan? Nyata ini bila jalan itu pasti kelihatan ini. Apa namanya itu ekstrai kan? Tahu juga istilahnya ada. Tapi bila lewat di situ, intinya ketahuannya berbunyi kan? Masih aja dibawa, pajak ditinggal orang juga masih dibawa lah. Untung ada pajak tadi tuh, tapi itu karena musia dia kita buat ke situ, lalu pajak apa ada baju pada jimos seberataan datang ke kampung apa jual baju basah hujan kan di Arab sana bawa air zam-zam makanya tuh kayak itu dunianya itu pajak ditinggal. Pajak ditinggal jangan tapi dicari-cari, jangan tapi diharungi. Ya kita pajak ditinggal juga jangan dikejar. Akhirnya apa tuh? Akhirnya bisa-bisa membuat kita mudarat, bisa-bisa membuat kita celaka. Nah itu jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Nah jadi hukum dunia ra'sul kulli khati'ah. Cinta lawan dunia itu pangkal dari segala kejahatan. Dalam kisah Nabi Isa terpulang, ya kan? Orang yang cinta dan rakus terhadap dunia ini, akhirnya ia meninggal dunia dan dunia itu ada sempat dinikmatinya. Jadi ada seorang pemuda yang datang lawan Nabi Isa untuk menganggap Nabi Isa ini sebagai gurunya. Ujar Nabi Isa, aku terima jika menjadi murid, tetapi aku akan menguji lawan engkau. Kita akan berjalan di dalam hutan. Dalam beberapa hari kita kena berjalan ke hutan. Ikam sanggupkah kada mengiringi aku untuk hantar ikam angkat dulu lawan aku ini sanggupkah kada ke berjalan ke hutan. Nah lalu ujar pemuda sanggup. Akhirnya diputuskanlah untuk berjalan-jalan ke dalam hutan. Dan Nabi Isa ini membawa bekal dengan 3 biji roti. 3 biji roti bawa bekal, berjalan ke dalam hutan. Jauh sudah berjalan, lapar sudah berjalan si pemuda ini. Tapi Nabi Isa tetap aja harus berjalan pada situ. Kami juga roti ini makannya, lapar sudah parah. Ya. Tapi kada wani juga pulang mengambil tuh, dia menghadap Nabi Isa juga pulang. Setelah lawas kelaparan sudah hanya Nabi Isa ini beristirahat. Setelah beristirahat, nah lalu membuka roti yang 3 biji tadi. Sahiji untuk 3 punya Nabi Isa, sabiji panjang aku. Nang sabijinya ini kita tinggal, kita simpan kalau pina lapar, pulang kita bagi 2 kalau basah.
Setelah makan satu biji roti, lalu Nabi Isa ini hendak menuju sungai untuk minum, meninggal roti lawan si pemuda tersebut. Setelah Nabi Isa minum, datang menemui pemuda tadi. Sekalinya roti tadi ada lagi. Roti tadi ada lagi. Rupanya si pemuda tadi karena kalah laparan, ada cukup sabiji, ya kan? Karena kalah laparan ada cukup sabiji, lalu dimakan oleh si pemuda tadi, dimakannya. Setelah itu ditakuni oleh Nabi Isa, mana roti kita nang sabiji tadi? Ujarnya ada takut. Ay maka ko anak ni nana sa takut gitu. Bakulit gitu bahwa inya kada ambil. Nang narang Nabi Musa, jadi nang narang Nabi Isa di kada melihat dan kada saksi napa-napa, kada wani menunduk. Lalu berjalanlah Nabi Isa dengan si pemuda tersebut. Sudah kalah laparan, istirahat pulang. Makanan kada ada lagi, roti sudah habis. Dimakan tadi ke, ya kan dimakan oleh si pemuda tadi habis sudah rotinya. Lalu ada kijang lewat, dipanggil oleh Nabi Isa. Setelah kijang itu mendekat, disembelih dan dibakar lalu dimakan oleh Nabi Isa bersama pemuda tersebut. Nah, makan kijang, jadi kijang itu dikawai aja, jam sekijang. Ya kan? Ada nak ini kan 10 lagi bagian lagi apa tuh? Ya kijang aja kijangnya. Kijang, sembelih, dimakan, dibakar lalu dimakan. Setelah itu dikumpulkan oleh Nabi Isa tulang-tulangnya tersebut. Lalu dikatakan oleh Nabi Isa, bi'idznillah, bangun dengan izin Allah. Akhirnya kijang tadi pun kembali seperti mana semula, langsung pulang kijang. Lalu ujar Nabi Isa, wahai seorang pemuda, dengan zat yang menghidupkan yang sudah mati tersebut, maka aku tanya kepadamu, siapa yang mengambil roti nang sabiji tersebut? Ujar dan pemuda, kada tahu. Menyata sudah melihat mukjizat Nabi Isa nang itu, iya mas bakulit itu kada tahu. Sudah ada jalan pulang. Setelah berjalan, rupanya menyeberangi sungai yang di situ ada dan perahunya. Mau kada mau, di situ Nabi Isa mengikut tangan si pemuda tadi, lalu mengirim berjalan di atas baju sampai ke seberang. Setelah sampai di seberang, lalu Nabi Isa pun mengatakan, wahai seorang pemuda, demi zat yang menjalankan kita di atas air tadi, aku batakon lawan ikam, siapa yang mengambil roti nang sabiji nang hilang nang ada dari itu? Ujarnya kada tahu. Saking apa nih bagusnya kayaknya. Padahal lihat sudah mukjizat Nabi Isa tuh kau berjalan di atas banyu, iya yang ada mengaku. Lalu setelah berjalan beberapa saat, melihat ada 3 biji batu, lalu dikatakan oleh Nabi Isa, kun zahaban, ujar Nabi Isa, jadilah emas. Lalu batu 3 bungkah tadi menjadi emas, jadi 3 biji. Nah, ujar Nabi Isa, ikam sebiji, aku sebiji. Ujar Nabi pemuda tadi, pak, sebijinya itu pak macam siapa? Ujar Nabi Isa, kita cari ya, kayaknya siapa yang makan roti tadi, itu yang kita ketulungi juga sebiji. Ya kan? Melihat emas, karena cinta lawan dunia, rakus lawan dunia tadi, lalu mau kepada mulut yang memakannya, wahai Nabi Isa. Hanya mengakui, hanya pintar kita bisa nilai. Nah, kayak supir kita ya kan, oh supir mulai Sumai sampai ke Palanang, ingut-ingut bau kantut, ada mengakuinya. Sampai di Palanang, bayaran duit, tiba ujar supir, nampak kantut tadi belum bayar.
merasa dipadakan baru bayar, tak pada aku orang harga 100 saja menjual aja supir ini, malah kantor sama kulit mati lalu rapin. Itu sama lah misalnya kalau si pemuda tadi boleh mati kepada hendak mengakui, tapi pas ada amas tadi mau mengakui. Lalu ujar Nabi Isa, ambil ikam sabatan, aku ada paruh lawan lagi nih. Ikam ambil aja, tapi kita berpisah di sini aja, bahwa kamu ada lulus ujian istilahnya, ada kamu itu sudah aja. Nah, ambil aja kamu sekian itu, aku pada paruh lawan amas. Diambil oleh si laki-laki tadi, berpisah dengan Nabi Isa. Di perjalanan si laki-laki ini bertemuan dengan dua orang laki-laki yang lain pula. Melihat dan dibawa emas. Nah, padahal dirampoknya. Lalu negosiasi. Nah, negosiasi itu namanya ini. Lalu ini daripada hilang sabunyaan, lalu bernegosiasi. Ujarnya, kita bertiga tadi amasnya 3 biji, kita bagi sebiji seorang kayak apa? Akor bertiga-tiga nih. Jadi sebiji seorang, amas tadi itu bagiannya. Tapi membawa barat ini perlu tenaga, sedangkan makanan kadada lagi parut lapar. Lalu mereka bermusyawarah kayak apa? Sakikong daun tulak ke kampung, cari makanan, nukar makanan, lalu kita makan, hanya kita angkut, kita terima makan. Lalu yang sakikong tulak ke kampung untuk membeli makanan. Yang kedua, menunggui. Nang sakikong tulak ke kampung ini dalam perjalanan berpikir, amun amas dipacang aku surangan banyak dapatnya. Kayak apa caranya mendapatkan amas surangan? Pacang buat racun di dalam makanan nenek. Bila dia makan, nenek mati. Berdua nih aku menguluk semuanya ya. Bila dia mati, berdua nih aku amun emas lagi. Sama nama nunggu berdua nih tak pikir kayak dua anak banyak juga dapat. Jangan berdua. Bila dia itu datang bawa makanan imbang, apa namanya, imbang kita ambil makanan itu, kita bunuh minyak, imbang kita makan, kita bagi berdua, dapatkan kita lebih banyak daripada bagian nomor 3 berbagi-bagi ini. Sama berencana hendak membunuh. Saya menukar makanan buat dalam racun, dalamnya racun. Yang kedua, menyiapkan bila datang ambil makanannya, bunuh orangnya. Pas datangnya dibunuh orangnya dan menukar makanan tadi mati. Yang kedua ini makan makanan tadi, akhirnya tak makan racun di situ, mati juga berdua ini. Akhirnya dapat saipung-ipung nang kada mendapatkannya. Anda aja bawa dia berbagi tadi karena gara-gara rakus dan cinta lawan dunia tadi, akhirnya mencelakakan bagi mereka seberataan. Nah, itulah mungkin yang dapat kita sampaikan karena ulang kita sambung bahasa. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah panjang umur, disihatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala man rabbi sallallahu salih ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami terima Bapak langsung untuk Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin yang pahalanya dihadiahkan untuk Kurnia binti Hasan, Salam binti Ahmad Yunan, Rahli bin Abdul Muttalib, kemudian Bakri bin Abdullah, Ujal bin Jamal, Hajjah Radiyah binti Sa'id, Hajjah Husnah binti Ujal,